Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait. Bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Upaya penegasian oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden seyogianya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena memperoleh jumlah suara sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian dipaksakan oleh pemohon tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bila mana kemudian didalilkan oleh pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden yakni Bapak Gibran Raka Buming Raka, tentulah dia tidak relevan. Atas alasan pencalonan Bapak Gibran Raka Buming Raka itu sendiri adalah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis garing 21 garis 23, sehingga pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU atau termohon dan pihak terkait, tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih pada kenyataannya, pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran selaku calon wakil presiden nomor 3. Namun setelah ditetapkan kalah oleh KPU dengan 1 putaran, malah pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pihak terkait, ya atau tidak-tidaknya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari pemohon. Sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan pemilihan umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang kemudian dirinci oleh pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2002, yaitu kami sebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Bila mana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rejim pemilihan umum di Republik Indonesia, politik hukum dari pembentuk undang-undang, presiden dan DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.